Dilansir dari Russia Beyond, 3 penyebab utama keruntuhan Uni Soviet. Tanggal keruntuhan Uni Soviet sebetulnya sudah diketahui. Itu bukan pada hari ditandatanganinya Piagam Belovezha atau pada kudeta Agustus 1991, melainkan pada tanggal 13 September 1985 ketika Menteri Perminyakan Arab Saudi Ahmed Yamani menyatakan bahwa negaranya keluar dari perjanjian perbatasan produksi minyak dan mulai meningkatkan produksinya di pasar minyak. Setelah itu Arab Saudi meningkatkan produksi minyak sebesar 5,5 kali lipat dan harga minyak turun 6,1 kali lipat. Tulis Egor Gaidar, pakar reformasi ekonomi di Rusia pasca Soviet pada tahun 1990-an dan sekaligus pelaksana tugas Perdana Menteri Rusia pada tahun 1992. Pyotr Afen yang kala itu menjabat sebagai Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri dalam Kabinet Gaidar mendukung interpretasi tersebut. Itu adalah titik balik utama pada tahun 1986. Ketika harga minyak jatuh, seluruh kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan untuk Uni Soviet pun runtuh. Afen menyebutkan pendapatan minyak mendanai kebutuhan biji-bijian. Sekitar 17% biji-bijian Soviet diimpor. Uang itu juga digunakan untuk menyuap para elit dalam bentuk barang jadi yang dibeli pemerintah dari Barat. Uni Soviet tak mampu menghasilkan barang-barang dengan kualitas sebaik buatan Barat, supaya barang-barang itu tersedia hingga ke lapisan atas. Di sisi lain, turunnya harga minyak ternyata bertepatan dengan perlambatan ekonomi yang menurut Afen dimulai pada tahun 1960-an. Tren jangka panjang ini yang diperparah dengan penurunan pendapatan minyak menyebabkan runtuhnya model ekonomi Soviet. Pada saat yang sama, beberapa ahli percaya bahwa terlepas dari inefisiensi ekonomi Soviet dan kelangkaan barang-barang pokok, situasi kala itu tidak terlalu buruk. Vladimir Slapentok, sosiolog terkenal Soviet yang kemudian menjadi warga negara Amerika, mengatakan, dalam dekade terakhir keberadaan Uni Soviet, tingkat pertumbuhan ekonomi terus menurun, kualitas barang memburuk, dan kemajuan teknologi melambat. Meski demikian, kondisi kala itu sebetulnya lebih bersifat kronis daripada fatal atau mematikan. Layaknya orang yang sakit, masyarakat yang sakit pun bisa berumur panjang. Memang, berdasarkan statistik resmi Soviet, PDB negara baru mengalami penurunan untuk pertama kalinya pada tahun 1990, setahun sebelum keruntuhan. Di akhir tahun 80-an pada masa perestroika, terjadi peningkatan kekerasan yang disebabkan persaingan nasionalisme etnis di Republik Soviet. Contoh pertama, kekerasan etnis terjadi pada akhir tahun 1986 di ibu kota Kazakhstan, Almaty. Saat itu, anak-anak muda Kazaks yang tak puas dengan pengangkatan kepala republik mereka, yang merupakan seorang beretnis Rusia, berdemonstrasi hingga menyebabkan kerusuhan. Akhirnya pemerintah mengirimkan pasukan untuk meredakan kerusuhan. Kemudian ada program pembunuhan besar-besaran di kota Sumgait, Azerbaijan, dan aksi kekerasan di Tbilisi, Baku, dan tempat-tempat lain di seluruh negeri. Konflik paling berdarah terjadi di Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia, yang kadang-kadang disebut sebagai salah satu pemicu politis utama yang mengawali disintegrasi Uni Soviet. Pada akhir tahun 1980-an, konflik etnis berubah menjadi mematikan, menewaskan ratusan orang dalam pertempuran. Namun bahkan pada tahun 1990, mayoritas Republik Soviet tak ingin meninggalkan Uni Soviet. Menurut sejarawan Rusia Alexander Subin, situasi kala itu terbilang relatif tenang. Dari 15 Republik Soviet, hanya negara-negara Baltik, yaitu Latvia, Lituania, dan Estonia, dan Georgia yang dengan tegas ingin melepaskan diri. Terlepas dari semua bahaya yang ditimbulkan gerakan separatis nasionalis terhadap keutuhan Uni Soviet,
Mereka tak memiliki cukup kekuatan untuk menghancurkan negara, ujar sang sejarawan. Kinerja ekonomi yang buruk dan berkembangnya gerakan nasionalis tentu berpengaruh pada kejatuhan Soviet. Tetapi faktor yang benar-benar dianggap memicu keruntuhan negeri tirai besi adalah tindakan pemimpin negara itu sendiri, yang dimulai pada pertengahan tahun 1980-an dengan kebijakan perestroika Gorbachev. Ada teori konspirasi yang populer di Rusia bahwa Gorbachev sengaja berusaha menghancurkan sosialisme dan Uni Soviet. Namun itu tak ditanggapi secara serius karena tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin melemahkan kepemimpinannya sendiri. Sebaliknya, perestroika mencoba mereformasi sistem Soviet yang pada saat itu menunjukkan tanda-tanda penurunan. Reformasi pertamanya yang disebut percepatan ekonomi seharusnya melepaskan potensi sosialisme modern. Slapentok menyebut reformasi itu neo-Stalins karena dilakukan dalam paradigma yang sama dengan kebijakan pendahulu Gorbachev yang kejam. Meskipun Gorbachev berniat baik, ekonomi gagal untuk mempercepat dan sebaliknya, kebijakannya yang tidak efektif malah melemahkan negara. Sistem Soviet sebelum Gorbachev memang buruk, tetapi karena reformasinya itu semua langsung berhenti berfungsi. Slapentok mengatakan, demi memodernisasi ekonomi, Gorbachev memulai proses demokratisasi radikal yang membuat kematian sistem Soviet dan negara menjadi tak terelakkan. Sementara itu muncul aktor-aktor baru, diantaranya Boris Yeltsin yang ingin menciptakan Rusia yang merdeka. Ini berarti kematian Uni Soviet yang tak terhindarkan. Ya, itulah tadi penyebab kehancuran Uni Soviet. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?